Halo semua, selamat malam. Ketemu lagi sama aku Eka. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas seputar persoalan psikologi. Jangan lupa jaga kesehatan ya, karena seperti aku di Jogja kali ini sedang mengalami peningkatan kasus COVID-19. Nah, untuk rekan sekalian, teman-teman dimanapun berada, pastikan kita semua, diri kita masing-masing, tetap sehat, tetap menjaga kebersihan, dan jangan lupa terus patuhi protokol kesehatan. Oke, seperti biasa, sebelum aku mulai, jangan lupa apa ya, semuanya masih pada inget gak? Oke, jangan lupa simak videonya sampai selesai. Oke, berdasarkan beberapa pengalaman yang aku temui di lapangan, apabila terjadi kekerasan pada anak dan remaja yang dikarenakan atau disebabkan oleh teman-teman mereka seumurannya, paling umum yang disalahkan adalah pelaku. Nah, padahal kita lupa pelaku ini juga memiliki latar belakang hingga mereka memunculkan berbagai motif yang dampaknya atau yang kita lihat sehari-hari itu bisa berupa hal-hal negatif. Sehingga gak jarang anak-anak pelaku kekerasan, pelaku pencurian, bahkan pelaku bully dan lain sebagainya, mereka ini bisa dikatakan apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat dan sesuai dengan karakter mereka, serta tidak dicari latar belakang munculnya perilaku tersebut, gak menutup kemungkinan selesai mereka dari rehab atau selesai mereka dari sisi terapi, perilakunya akan sama atau bahkan semakin meningkat. Maka, mari teman-teman semua, karib kerabat dimanapun berada, sebelum kita menjudge perilaku seseorang bahwa dia itu adalah anak yang nakal dalam tanda petik, anak yang kurang ajar, pencuri, pembohong dan lain sebagainya, nih aku ajak kalian semua untuk lihat atau menyimak beberapa atau berbagai latar belakang kenapa sih anak-anak ini bisa melakukan hal negatif seperti itu yang tidak bisa diterima di masyarakat. Kasus yang pertama, inisialnya AB, umurnya 13 tahun, jenis kelamin laki-laki. Nah, AB ini adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Mari kita lihat latar belakangnya. Oke, selalu diabaikan sejak kecil. Tidak mengerti jika perbuatan yang dilakukan itu adalah hal keliru, bisa membahayakan orang lain dan merugikan orang lain. Setelah di-inquiry lebih dalam, setelah dilakukan konseling, ternyata AB ini ingin merasa berkuasa dan mendapatkan perhatian dari lingkungan di luar keluarganya. Hal ini dikarenakan dia sudah merasa tidak ingin dipahami dan tidak ingin berada di dalam keluarga yang terus-menerus tidak memperhatikan atau mengabaikannya sejak kecil. Selain itu, Abi juga kerap mendapat kekerasan dari anggota keluarga yang lain, seperti ayah, paman, dan juga bibi ya. Nah, namun dalam hal ini, ibunya selaku orang tua Abi yang diharapkan bisa membantu si AB ini untuk melindunginya, itu sama sekali tidak memberikan perhatian dan perlindungan. Nah, maka dari sini, mari kita lihat kasus yang muncul dan telah dilakukan oleh AB. Sejak berumur 10 tahun, AB telah beberapa kali mencuri, memalak teman-teman di sekolahnya, meluapkan emosi dengan ikut mencaci maki anak-anak lain pada grup sekolah. Dalam hal ini adalah grup-grup kelas ya. Kemudian berbicara negatif, kemudian menyebarkan gambar-gambar yang tidak senonoh dan video-video yang tidak layak dikonsumsi anak-anak seusianya pada grup-grup kelas yang ia ikuti. Kita lanjut kasus yang kedua. Nah, ini ada WR, inisialnya umur 15 tahun, dia adalah perempuan. Oke, WR ini anak kedua dari 4 bersaudara. Nah, kasus WR sampai dia menjadi pelaku kekerasan ya, merasa orang tuanya selalu menuntut dan tidak pernah menghargai setiap hal baik yang dia lakukan. Meskipun memiliki anggota keluarga yang lain, namun WR ini mendapat tugas yang cukup berat dari orang tuanya. Yakni setelah mengurus adik-adiknya yang masih kecil, dia juga masih dituntut untuk berjualan keliling sekitar tempat tinggalnya. Nah, selain itu yang membuat WR cukup merasa malu adalah ketika dia juga ikut diminta berjualan pada teman-teman di sekolahnya.
Bukan hanya itu, apabila dagangannya tidak laku, maka tidak jarang ketika sampai di rumah ada perlakuan khusus yang diberikan oleh ayah dan ibunya. Nah, ini bisa jadi mungkin omelan hingga pukulan yang harus ia terima setiap hari apabila jualannya gak laku. Harapan untuk mendapatkan kasih sayang, cinta kasih diutamakan dan diperhatikan oleh orang tua itu hanya sebatas angan bagi WR. Kemudian mari kita lihat kasus apa yang muncul dari kondisi yang dialami WR. Nah, berdasarkan laporan yang tercatat, WR ini ternyata memiliki semacam geng pada akhirnya. Nah, geng ini bertugas membuli anak-anak lain atau teman-teman lain seusianya di sekolah. Tidak hanya sampai di situ, bahkan WR ini sangat tertarik dengan yang namanya seks bebas ya. Dia juga cenderung bicara kasar dan emosional. Nah, perilakunya ini juga diperparah dengan mencari orang dalam tanda petik orang pinter yang bertujuan untuk membuat dia bisa jadi ketua geng, berkuasa dan bikin teman-temannya sepantarnya takut sama dia. Nah, jadi memang sebegitu pelik kehidupannya sampai membuat WR ini benar-benar pengen jadi orang yang utama. Oke, gimana teman-teman semua? Masih kuat untuk melihat background dari teman-teman kita yang mungkin terlabel anak nakal, anak yang suka melakukan kekerasan. Nah, kalau masih siap, mari kita beranjak ke latar belakang kasus yang ketiga. Oke, baik, ini ada LF, umurnya 11 tahun dan dia adalah laki-laki. Nah, LF ini anak pertama dari 2 bersaudara. Kebetulan orang tuanya bercerai juga ya. Masing-masing orang tuanya ini sudah menikah lagi dan memiliki anak dari hasil pernikahan yang baru. Jadi ayahnya juga menikah, ibunya juga menikah, dan masing-masing dari orang tuanya memiliki anak-anak dari hasil pernikahan yang baru. LF dan adiknya dititipkan kepada nenek beserta pamannya. Nah, namun yang lebih tragis adalah seluruh uang kiriman atau jatah kiriman untuk LF dan adiknya dari ayah dan ibunya tentu sudah beda tempat tinggal. Ini dipergunakan oleh paman dan keluarga besar paman. Jadi ada istri dan adik-adik sepupunya atau anak dari paman. Jadi seluruh hasil uang yang dikirimkan orang tuanya diberikan kepada paman dan digunakan oleh paman untuk mencukupi kehidupan sehari-hari si paman. Karena terus-menerus diancam, juga sejak kecil dikatakan bahwa orang tuanya udah gak sayang lagi dan lain sebagainya, kehidupan dia ditanggung oleh neneknya dan pamannya, maka LF dan adiknya ini juga dipaksa untuk berjualan, dipaksa untuk mengambil barang milik orang lain yang sebenarnya mereka nggak mau hingga akhirnya perilaku itu muncul jadi kebiasaan dan kebiasaan membentuk karakter. Mari kita lihat kasus-kasus yang dilakukan oleh LF. LF merupakan anak yang sangat emosional, kerap marah, berteriak, menangis Kemudian ia juga memiliki kebiasaan mencuri dan memalak kepada anak-anak lain. LF juga cenderung sangat kasar kepada adik kandungnya Kemudian di sekolah, LF ini juga sering merendahkan teman-teman yang lain dengan kata-kata yang negatif memaksa anak-anak di bawahnya untuk menuruti semua hal yang ia minta. Contohnya nih, mengisi pulsa mengisi kuota atau membelikan paket-paket yang ia gunakan untuk bermain game online. Kalau kita bayangkan dan ketika kita melihat satu titik, maka yang akan menjadi tersangka utama adalah si LF. Nah, namun setelah mendengar kisahnya, apakah kita masih berpikir demikian? Lalu yang terakhir, ini ada salah satu background dari anak berinisial DT ini remaja. Laki-laki berumur 14 tahun. Anak kedua dari 3 bersaudara ini memiliki masa kecil yang sangat bahagia kalau dikatakan, karena memang sejak kecil anak ini sudah dimanja dan dicukupi semua kebutuhannya. Nah, namun malang juga tidak ada yang bisa menolak hingga memasuki usia menuju remaja.
orang tua mereka, mohon maaf, memutuskan untuk berpisah ya, karena alasan satu dan lain hal lah ya, yang dia juga tidak mau diungkap. Sehari-hari melihat orang tua yang terus bertengkar ya, dan melihat kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, ternyata membentuk DT menjadi anak yang lama-lama menjadi keras, menjadi kuat ya. Nah, ditambah pada saat usianya menginjak umur 11 tahun, ibunya meninggal dunia. Maka kontras, DT ini dititipkan lagi dengan keluarga besar dari ibunya. Nah, mari kita lihat kasus-kasus yang muncul akibat atau dampak dari perilaku yang tidak menyenangkan atau tidak seharusnya terjadi pada anak seusia DT ya. Nah, di sini kasus yang masuk adalah akhirnya DT ini memiliki kebiasaan atau kecenderungan keinginan untuk melakukan balap liar. Kemudian dia juga kerap mengucapkan kata-kata kasar dan kerap menantang semua orang untuk berkelahi. DT juga kerap mengintimidasi anak-anak lain. Dia berani melawan guru dan orang dewasa yang tidak sepemikiran dengannya. Dari berbagai macam persoalan yang terjadi saat ini ya, yang sudah aku sharingkan kepada rekan sekalian, poin yang ingin aku sampaikan adalah apabila kita menjadi orang dewasa dan kita memang memiliki berkah ya untuk mendampingi anak-anak di sekitar kita, entah itu kita bekerja pada sebuah panti atau kita diberi anugerah memiliki anak atau menjadi guru dan lain sebagainya, bijaklah kepada mereka dan jangan asal judgement apabila melihat mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat. Mari kita pahami bahwa pelaku-pelaku kekerasan pada anak ya, itu adalah merupakan korban dari orang-orang terdekat mereka di masa lalu. Maka mulai saat ini mari kita ciptakan lingkungan yang aman, kondusif agar kita banyak membentuk anak-anak yang memiliki kesehatan mental. Hal ini penting sekali untuk kita lakukan agar anak-anak kita sendiri, anak-anak yang kita bimbing, anak-anak yang kita awasi bisa lebih aman ketika mereka berada di lingkungan sosialnya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita masih memiliki banyak cara untuk menyelesaikan berbagai masalah pada lingkungan keluarga tanpa harus menggunakan kekerasan. Mari bentuk habit yang baru, kebiasaan yang baru, agar pada masa tua kelak kita nanti ya, kita hidup dengan nyaman dan aman karena anak-anak yang kita didik saat ini besok akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Oke, baik, itu sedikit sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan share kepada orang lain yang membutuhkan. Terima kasih karena sudah menyimak video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa pada video yang lain. Dadah!